belajar tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan sholat jenazah. Tak usah, suara saya cukup Pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri, tunduk, patuh, dan mengikuti. Sedangkan menurut syara, segala bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajarannya dan Rasulnya. Macam-macam ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ada yang tahu apa itu ibadah mahdoh? Apa? Apa itu? Bisa dibaca Mas Doni? Oke, ibadah mahdoh adalah ibadah yang bersifat murni dan telah ditetapkan oleh syariat dengan aturan yang ketat, baik dalam rukun, syarat, maupun tata cara pelaksanaannya. Nah, ibadah mahdoh ini ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat dengan aturan. Jadi, tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Harus dilakukan sesuai syariat. Contoh ibadah mahdoh adalah yaitu seperti sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud. Ada selain sholat juga ada puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis atau puasa selain puasa Senin Kamis juga ada puasa yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada zakat. Terus ada haji dan umroh. Itu termasuk contoh-contoh ibadah mahdoh. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh, yaitu kebalikan dari ibadah mahdoh. Kalau tadi ibadah mahdoh itu sudah ditetapkan oleh syariat, baik dalam rukun syarat, maka ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bersifat umum, yakni berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang pada dasarnya perkara duniawi, tetapi bisa bernilai ibadah jika kita melaksanakannya dengan menggunakan niat, maka itu bisa bernilai ibadah. Siap. Seperti bekerja mencari nafkah. Kalau cuma hanya mencari nafkah saja, ya tanpa adanya niat untuk menafkahi keluarga atau menolong sesama manusia, ya cuma cukup dapat pahala mencari nafkah saja. Tapi kalau ada niatan ingin membantu manusia, terus menafkahi keluarga, maka pahalanya dapat dua, dapat dari niat tersebut dan juga dari melakukan mencari nafkah tadi. Contoh yang kedua yaitu belajar menuntut ilmu, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta silaturahmi dan berbuat baik kepada keluarga serta tetangga. Ada yang tahu contoh lain dari ibadah ghairu mahdoh yang telah disebutkan? Apa? Tahlilan. Ya. Terus selain itu kayak makan, minum itu juga ibadah ghairu mahdoh jika diniatkan dengan ibadah. Kemudian kita lanjut ke sholat jenazah. Sholat gerhana. Sholat gerhana dalam hukum fikih dikenal dengan istilah sholat kusufaini, yaitu sholat dua gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Gerhana bintang aja ada? Nggak ada, itu ada dua, gerhana bulan sama gerhana matahari. Secara khusus sholat gerhana itu
dilakukan pada saat sholat kusuf itu dilakukan saat gerhana matahari. Jadi bedanya sholat apa? Ya itu Bu. Kan tadi sholat gerhana itu disebut sholat kusuf ini. Soalnya ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu disebut sholat kusuf, pakai kaf, kusuf. Tapi kalau sholat gerhana bulan itu disebut dengan kusuf, pakai kho. Hukum sholat gerhana itu sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Nah, pelaksanaannya itu secara berjamaah. Sholat kusuf itu dilaksanakan pada waktu mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari nampak utuh seperti semula. Begitupun dengan sholat kusuf, yaitu pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Nah, tata cara sholat gerhana ada yang tahu di sini? Ya, ini sudah tahu. Masa nggak tahu? Sudah tahu. Gerhana itu butuh. Tata cara sholat gerhana yaitu 2 rakaat. Yang pertama niat. Niatnya usolli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sunnah gerhana matahari. Tapi kalau sholat sunnah gerhana bulan cuma diganti sholli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Yang pertama niat. Nah, niat itu niatnya yang itu tadi. Jangan kenapa. Ya. Sholli sunatan mayyiti ya Bu. Loh, itu kalau sholat jenazah. Gerhana jenazah. Lah sholat mayit itu bareng gerhana ya Bu. Ah, Lah sholat mayit itu bareng gerhana ya Bu. Ini umurnya hilang mengkemanya. jadi sholat gerhana itu sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Cuma niatnya saja beda. Yang kedua sholat istisqa. Istiqo. Sholat istisqa, istilah istisqa. Ada yang tahu apa itu sholat istisqa? Kita hujan. Minta panas. Apa? Panas. Ngapain minta panas? Biasanya panas terus. Makanya ada sholat istisqa itu soalnya Yang para bentuk hujan. dono sholat Apa? Tanda enak yo. Tanda jalur panas dono sholat itu. Ada. Kan kebanyakan panas biasanya. So, istilah istisqa Bojone Nabi lah. berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu al-istisqa yang berarti meminta hujan. Yang disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Secara istilah, sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istisqa dilakukan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad, jadi sama dengan sholat gerhana tadi, sangat dianjurkan. Khususnya ketika ada keperluan seperti krisisnya air, kekeringan lahan pertanian, dan lain sebagainya. Sementara itu hujan belum kunjung datang, maka dianjurkan untuk sholat istisqa. Sebelum disunahkan pula agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala apa yang telah dilakukan. Sebab jadi bencana kekeringan dan tidak datangnya hujan pada dasarnya itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Bu, kalau sholat minta salju bisa. Kan di Indonesia kan cuma ada dua musim, musim kemarau sama musim Tidak kan hujan. katanya kan ada itu sholat istiqo kan. Mungkin ada sholat salju. Kapan lagi pasukan salju? Iya betul betul. Kayak anak-anak buang tuh bingung. Tata cara sholat istisqa kan ada sebanyak 2 rakaat, yaitu sama
dengan sholat sunat Menguatkan. lainnya. Sebelum sholat dilaksanakan itu disunahkan memperbanyak bacaan istighfar, yaitu memohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuat. Selain membaca istighfar juga Berjaga. Selain memperbanyak istighfar juga memperbanyak sedekah atau beramal soleh, yaitu tujuannya untuk menyucikan hati dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan puasa 4 hari. Puasa 4 hari yang 3 harinya itu dilakukan sebelum sholat istisqa. Dan 1 harinya itu dilakukan ketika sholat istisqa itu tadi. Selain itu juga disunahkan ketika sholat istisqa itu menggunakan pakaian sehari-hari. Jadi nggak usah Sholat tidur berarti. kayak gitu juga. Masa berantem dengan Allah? Ayo. Jadi disunahkan untuk apa? Takut di sana. Itu murid tidak tahu lah dan berarti biarkan. Dirobek saja. Jadi Apa? Ada bumbu. Tadi kan disunahkan sebelum sholat istisqa kan beristighfar, yaitu terus memperbanyak amal soleh atau sedekah, terus puasa 4 hari, kemudian disunahkan memakai pakaian sehari-hari, jadi nggak perlu bagus gitu. Tujuannya apa? Untuk menampakkan sikap kesederhanaan, yaitu pertobatan atau Bu, telat Bu. ya biarin wes. Itu sering telat. Daripada masyarakat. Setelah jamaah kan tadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa ya. Ya. Nah sekarang kan tadi sholat istisqa kan di lapangan. Nah setelah jamaah itu sudah di lapangan, imam itu menyeru dengan memanggil as-sholatu jami'ah. Tuh baru kumpul ya. Artinya apa? Jadi kamu terus imam mengimami sholat 2 rakaat, sholat sunnah seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah sholat istisqa itu dianjurkan untuk membaca khutbah dengan diawali membaca istighfar, yakni 9 kali untuk khutbah yang pertama dan 7 kali untuk khutbah yang kedua. Buat waktunya 2 menit lagi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca pujian-pujian dari Allah seperti syahadat, sholawat, serta nasihat khususnya ajakan agar bertaubat. Yang terakhir yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan satu jenis sholat untuk jenazah muslim. Sholat jenazah adalah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim di atas muslim yang lain yang meninggal. 3 kewajiban lainnya kan ada 4 kewajiban kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang meninggal, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan mengkubur. Hukumnya sholat jenazah itu fardu kifayah apa fardu ain? Apa fardu kifayah itu? Ayo laki-laki. Apa? Wajib dilaksanakan. Ayo yang Fardu laki-laki. yang akan gugur ketika ada seorang muslim telah melakukannya. Ya, benar. Kalau fardu ain apa? Fardu yang wajib. Bagi diri sendiri. Contoh fardu ain apa? Terus sholat Jumat juga itu fardu ain hukumnya.
bagi laki-laki. Ya. Terus tapi cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah itu yang pertama niat, yaitu niatnya sholli ala hadal mayyiti Enak ini. fardholillahi ta'ala, itu bagi yang meninggal laki-laki. Tapi jika yang meninggal perempuan, jadi diganti hadhil mayyitati. Tuh. Yang kedua, takbir yang pertama itu dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir yang kedua itu dilanjutkan membaca sholawat. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Bu, cara sayyidina menghafal itu gimana, Bu? Apa? Cara menghafal nih. Lu kan sudah di semester ya? Enggak, lari ya. Oh iya, harus dipelajari lagi. Saya tadi pocong kan di tali bedrak. Atas siapa? Minggu nanti. Terus takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk mayit. Doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu dan seterusnya itu. Bisa dilalui kalian. Terus takbir yang keempat yaitu membaca Allahumma lakah hikmah. Nah, itu bisa mau pernah puasa. Allahumma lakah hikmah. Asyarafu ala bakta. Wafirana malamu. Dan yang terakhir itu mengucapkan salam. Ya. Nah ini ibadah, apa sih yang dimaksud ibadah dengan disiplin dan berharap kepada Allah? Nah, tahukah kalian bahwa dalam rukun ibadah ada yang disebut dengan tertib? Maksud tertib di sini yaitu berurut-urut, diurutkan. Seorang muslim yang melaksanakan ibadah tidak boleh meninggalkan rukun. Seorang muslim juga tidak boleh mengubah urutan rukun yang sudah ditetapkan. Rukun tertib dalam ibadah itu mengajarkan nilai kedisiplinan. Berarti menaati peraturan yang telah ditetapkan. Orang yang disiplin adalah orang yang menjalankan suatu sesuai dengan aturan, beribadah sesuai dengan rukun dan tertib, membangun kebiasaan agar selalu berlaku disiplin dalam mengikuti aturan. Nah, selain disiplin sesuai dengan rukun, ibadah juga harus dilakukan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks bab ini, salat gerhana, istisqa dan jenazah harus dilakukan dengan penuh harap agar Allah mengabulkan keinginan manusia. Nah, dalam salat gerhana kita manusia itu menginginkan pertolongan dan perlindungan dari kekhawatiran terhadap terjadinya gerhana. Kemudian dalam sholat istisqa manusia itu meminta hujan. Sedangkan dalam sholat jenazah manusia itu memohon ampunan atas jenazah yang sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Cikgu.